Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tripoli dan saya dari SI 4507. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas besar saya pada mata kuliah KKI dan saya mengambil judul pengetahuan dan sikap bahaya merokok pada remaja. Sebelum mulai ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi, manusia memiliki berbagai macam kebiasaan, mulai dari berolahraga, membaca, menulis, dan sebagainya. Nah, di antara sekian banyak kebiasaan manusia, ada salah satu kebiasaan manusia yang sangat merugikan bagi kesehatan mereka. Nah, anehnya, kebiasaan yang baik ini sering dilakukan oleh masyarakat, yaitu merokok. Nah, bagi negara ini, remaja yang merupakan seorang pelajar adalah penerus generasi bangsa. Namun para remaja sekarang seringkali menganggap remeh tentang kesehatan mereka. Banyak mereka hanya memikir apa yang akan membuat mereka senang, seperti rokok. Para pelajar lebih banyak menggunakan rokok di usia muda tanpa memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan dari kelakuannya tersebut. Saya pribadi menyadari bahwa informasi tentang rokok bagi kesehatan sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat luas, khususnya para pelajar. Nah, hal ini mendorong saya untuk menyusun makalah ini tentang bahayanya merokok di kalangan pelajar. Saya berharap dengan mengetahui informasi ini, para pelajar dapat mengurungkan niatnya untuk mengonsumsi rokok atau bahkan berhenti merokok. Nah, apa saja sih yang akan saya bahas? Nah, yang pertama itu eh, apa aja kandungan yang didapat dalam satu batang rokok. Nah, yang kedua itu apa faktor-faktor orang merokok. Nah, yang ketiga itu apa dampaknya dari kita merokok. Dan yang terakhir itu bagaimana upaya untuk mengatasi rokok pada pelajar. Kita lanjut. Nah, pengertian rokok. Apa sih rokok? Apa yang terkandung di dalam rokok? Nah, rokok merupakan benda yang sudah tak asing lagi bagi kita. Nah, merokok sudah menjadi kebiasaan yang sangat umum dan meluas di masyarakat. Bahaya merokok terhadap kesehatan tubuh telah diteliti dan dibuktikan oleh banyak orang. Efek-efek yang dirugikan akibat merokok pun sudah diketahui dengan jelas. Banyak penelitian membuktikan kebiasaan merokok meningkatkan risiko timbulnya banyak penyakit, seperti penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah, kanker paru-paru, kanker rongga mulut, dan masih banyak penyakit yang bisa ditimbulkan dari merokok. Nah, penelitian terbaru juga menunjukkan adanya bahaya dari secondhand smoke, yaitu asap rokok yang terhirup oleh orang-orang bukan perokok karena berada di sekitar perokok, atau bisa disebut juga dengan perokok pasif. Nah, rokok tidak dapat dipisahkan dari bahan baku pembuatannya, yaitu tembakau. Nah, dari hari ke hari, jumlah perokok kian bertambah. Hal ini yang nantinya akan membuat suatu masalah yang besar bagi kesehatan tubuh kita. Dan rokok mengandung berbagai macam bahan kimia, antara lain yaitu ada nikotin, ada tar, ada cyanida, ada kandium, ada metanol, ada sentina, ada amonia, hidrogen cyanida, dan masih banyak yang lainnya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, apa sih faktor-faktor orang merokok itu? Nah, biasanya faktor-faktor orang merokok itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada pengaruh rekan sebaya. Nah, selalunya berlaku di sekolah menengah dan sering juga terpengaruh oleh omongan teman. Nah, yang kedua itu untuk kurus atau kurang berat badan. Nah, ada yang percaya bahwa merokok dapat mengurangi berat badan dan mereka mencoba diet dengan cara merokok. Dan yang terakhir ada karena pengaruh keadaan sekitar. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dampak merokok. Nah, merokok dapat menimbulkan relaksasi, mengurangi ketegangan dan melupakan sejenak masalah-masalah yang dihadapi. Nah, hal ini kemudian disadari oleh perokok bahwa ada kondisi yang menyenangkan yang ditimbulkan dengan merokok. Nah, pada kondisi ini timbul keinginan untuk mengulangi perilaku tersebut. Namun, hal ini berbeda jika ternyata perokok itu adalah pelajar. Kenapa? Karena masa anak-anak ataupun remaja adalah masa di mana individu memulai dan mencapai pertumbuhan yang hampir optimal dan sangat tidak pantas sekali jika anak-anak, bahkan anak di usia dini, sudah melakukan rutinitas negatif tersebut, yaitu dengan merokok. Nah, ada dampak bahaya dari merokok bagi pelajar. Yang pertama itu ada masalah penyakit pernapasan, yang kedua ada mengganggu perkembangan kecerdasan, yang ketiga itu ada menyebabkan kanker.
yaitu mengganggu perkembangan otak, gangguan pernapasan, dan menyebabkan kanker. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, mengatasi dan menghindari rokok. Nah, merokok di sekolah sudah dilakukan siswa semakin banyak dan semakin banyak. Itu dikarenakan siswa yang mengajak siswa yang lainnya atau dikarenakan oleh faktor pergaulan. Nah, oleh karena itu, para guru lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan dengan cara mengelilingi tempat-tempat yang sering dijadikan tempat merokok. Nah, selain itu, dapat melakukan peringatan yang lebih tegas lagi agar para pelanggar, khususnya perokok, kira tidak melakukan hal tersebut lagi baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, peringatan dari keluarga juga menjadi salah satu cara mengatasi kecanduan ini. Nah, berbicara dengan orang lain, rajin berolahraga, menyibukkan diri, dan memberikan peringatan-peringatan tentang rokok pada remaja juga dapat mengatasi kebiasaan rokok tersebut. Nah, selain itu, banyak melakukan kegiatan positif dan cobalah untuk mengatakan tidak pada yang mengajak merokok. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari topik yang saya ambil ini, zat kimia yang terkandung di dalam rokok ada nikotin, ada tar, ada sianida, ada benzene, ada kadmium, ada metanol, ada amonia, ada hidrogen, ada arsenik, dan ada karbon monoksida. Nah, jadi zat kimia yang terkandung dalam rokok sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Nah, selain kesehatan, rokok juga berdampak buruk bagi perkembangan psikologis remaja. Rokok identik dengan pergaulan remaja yang lebih rentan terhadap kenakalan daripada pergaulan remaja tanpa rokok. Nah, rokok memang sudah terlanjur merajalela dan tidak dapat dihentikan penyebarannya. Kita juga tidak dapat bagi saja lepas tangan tentang bahaya yang disebabkan oleh rokok. Karena sudah jelas, rokok banyak sekali mempunyai sisi negatif dalam penggunaannya. Dan dalam topik yang sudah dibahas ini, tentunya kita juga tidak dapat mengesampingkan bahwa sudah banyak anak dalam usia dini yang sudah mengonsumsi rokok. Nah, untuk pencegahannya, sebaiknya diberikan pendidikan yang lebih dalam akan bahaya dan mengonsumsi rokok tersebut. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai topik yang saya ambil pada mata kuliah KKI ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.